Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, siang hari ini kita berada di Pasir Tulang. Sini tempat dulu terjadinya kecelakaan beruntun ya. Ini adalah lokasi pemakaman yang bentengnya ini roboh dihantam oleh truk yang remblong, truk tangki air, sehingga jebol dan merusak beberapa makam. Tiang listrik sekarang sudah diperbaiki ya, dan ada 2 orang korban jiwa, yaitu supir dan kernet ya, yang masuk jurang di bawah pemakaman ini. Nah, ini masih ada bekas-bekasnya makam yang rusak dihantam oleh truk tangki air yang remblong, dibanting ke kiri, masuk sini nih, masuk jurang, masuk pemakaman ini dan berakhir di jurang. Nah, itu ya, truknya masuk jurang ke situ. Nah, ini masuk sini jurang ya. Truknya dulu masuk situ. Ini kejadiannya sekitar setahun yang lalu di Kampung Pasir Tulang, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Ini adalah lokasi pemakaman. Ini makam-makam yang rusak, yang masih berbekas, yang dihantam oleh truk yang remblong dari atas, dari arah Sukabumi ke bawah, dibelokkan ke kiri ke pekuburan ini. Nah, dari ini bekasnya ya, seperti itu ya. Ini tebing yang jebol dulu ya. Terbayang sekali karena remblongnya dari atas sana itu ya, truknya seperti ini nih, mobil-mobil yang dari atas. Kebetulan pada waktu itu tangki air ya yang remblong, dibelokkan ke kiri ke sebelah sini. Dapat dibayangkan ya, seperti inilah, dari atas remblong dibelokkan ke kiri ke sebelah sini. Nah, ini ya, truk tangki airnya sekarang bangkainya masih ada di pos polisi Pasir Hayam Cianjur. Inilah ya, tangki air yang menjadi korban kecelakaan di Pasir Tulang, Gekbrong, Cianjur. Bangkainya masih ada ini, truknya. Dan ini truk bekas kecelakaan, truk tangki air yang menyebabkan supir dan kernetnya meninggal di tempat tadi di Pasir Tulang. Ini bagian depan truknya masih ada ya bekasnya. Setelah ini kita akan kembali berjalan-jalan melihat tempat-tempat bersejarah, diantaranya adalah pabrik roti yang sudah berusia 100 tahun dan tempat lainnya. Selamat mengikuti. Mitra pecinta budaya Nusantara, kali ini kita mengunjungi pabrik roti legendaris di Cianjur yang ada sejak tahun 1926. Nah, sekarang tinggal seperti ini, dijajakan di trotoar jalan di sekitar Jalan Mangunsarkoro. Sekarang dijajakan di emper-emper trotoar ini ya, roti Tan Kencu. Sekarang sudah dikelola oleh generasi keempat. Pada tahun 1926 sampai kemerdekaan negara kita,
pabrik roti ini memasok seluruh tentara Belanda yang ada di Jawa Barat. Dibuatnya di sini, di pabrik Tan Ken Chu ini. Nanti kita akan lihat bagaimana suasana pabrik zaman sekarang dan penuturan generasi keempat, yaitu Pak Henry ya. Ada juga mesin pengolah adonan yang sudah berumur 100 tahun. Selamat mengikuti. Itu kantun di Gilbert Open banyak. Iya. Oh, itu sebarang tahun Pak, dawal Pak? Hah? Itu sebarang tahun? Ini bapak mah. Ayo dulu. Kenapa ya? 70 tahun aja. Ayo. Oh, ya. Ini yang siap dimasuk adonan ya. Ya. Ya Pak ya, siap masuk adonan Pak ya? Iya, dibentuk. Bentuk ya. Iya, bentukan. Turunan Jadi bagus. Pak Tan Ken Chu ini generasi pertama ya, Iya, menikah dengan keturunan Tubagus Banten Pak ya. Iya, nggak punya anak, mengambil anak dari ponakannya. Ya, keturunan tuh bagus ya, meneruskan di sini. Oh iya. Jadi keturunan dari Tan Ken Chu itu udah nggak ada sebetulnya. Oh iya. Jadi Karena kita- tidak punya anak gitu ya. Iya, kita menghormati Tan Ken Chu ya, kita pakai nama Tan Ken Chu. Iya. Ya, kita sih sebetulnya dari keturunan tuh bagus. Bapak nama Wuri Pak ya? Henry. Henry. Iya. Generasi keempat Pak ya. Generasi keempat. Baik, terima kasih Pak Henry ya. Sama-sama. Iya. Oh ini aduk ya. Nanti muter sendiri ini. Iya. Ini udah berapa ratus tahun Pak usianya Pak? Ini tahun ini 100 tahun. 100 tahun ya. Pas waktu Belanda datang ke sini tahun 1926 dia. Dia bawa alat ini sendiri, bikin oven, dianya ya kita sih tinggal neruskan aja. Ini buatan tahun berapa? Buatan negara mana Pak? Ini kayaknya Belanda ini. Belanda ya. Dulu kan jadi pemasok terbesar se-Jawa Barat Pak ya. Bukan kita pemasoknya sebetulnya Pak. Iya. Tentara Belanda yang buat di sini untuk memasok tentara mereka sendiri. Jadi kita nggak ambil nggak campur tangan gitu. Iya. Jadi mereka bikin sendiri sini. Mereka bikin sendiri ya dengan dibantu dengan orang lokal kita di sini. Ya. Sudah mereka pergi, nah baru kita yang baru Oh kita bisa gitu. jual, Oh, terbalik. betul terbalik ya. Iya. Tapi kebanyakan begitu Pak ya. Iya. Langsung aja ya. Karena kita nggak bisa jual apa-apa. Oh, iya. Karena mereka yang memiliki gitu. Pabriknya Pabriknya ini tempatnya mereka pilih di sini. sewa tempatnya ya. Ya, bukan sewa sih mungkin ya mengambil alih lah. Iya. Di zaman Oh perang betul. Oh kita benar ya. Kalau setelah itu dijual ke orang tua gimana? nggak dijual sih tinggal pemilik tempat ini namanya Tan Ken Chu. Iya. Oh generasi pertama Pak ya. Iya, Iya. ya mungkin kolaborasi sama Belanda, Iya, tapi iya. tetap kita nggak bisa jual. Oh iya. Karena bukan kita punya sebetulnya. Iya. Bukan kita yang Iya. masuk. Kalau ini baru Pak ya. Kalau itu yang modernnya. Iya. Sedangkan yang di luar kan kebanyakan kita yang memasok tentara Belanda. Oh. Itu salah. Waduh ya. Kita setelah kita di pabrik roti berusia 100 tahun, kita akan menuju makam Sultan Pejuang dari Bengkulu ya. Kita masuk gang ini nih, gang sempit, ini gang buntu ya, di pemukiman padat Jalan Slamet atau Gang Pulo. Di Jalan Slamet Cianjur ini bersemayam Sultan Bengkulu ke-15, Baginda Raja Setiawan. Nah ini makamnya ya, terawat dengan baik, berukuran kecil. Di sini juga ada silsilah kesultanan, juga silsilah keluarga beliau.
Baginda Raja Setiawan adalah Raja ke-15 Kesultanan Bengkulu. Beliau naik tahta tahun 1850, kemudian melawan Belanda, berontak kepada Belanda, dan berakhir dengan dibuang ke Cianjur hingga wafatnya tahun 1880 ya. Nah, ini silsilah kerajaannya. Beliau adalah Raja Bengkulu ke-15. Sedangkan keturunannya karena dibawa ke Cianjur banyak menikah dengan bangsawan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, alhamdulillah pada sore hari ini kita berziarah kembali kepada Raja Bengkulu, Sultan Bengkulu ke-15. Beliau memerintah tahun 1850. Karena perlawanannya kepada Belanda, pemberontak kepada Belanda, beliau dibuang ke Cianjur dan wafat tahun 1880. Ini makamnya ya. Makamnya berada di Kampung Pulo, Gang Pulo di Jalan Selamet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Makamnya cukup terawat dengan baik. Ini sudah 2 kali dipugar ya, tahun 1972 dan terakhir tahun 2022. Alhamdulillah ahli warisnya yang sekarang berada di Jawa Barat khususnya, mungkin juga di seluruh Indonesia, cukup baik merawat makam ini. Mitra, banyak sekali pejuang-pejuang dari luar Pulau Jawa yang anti Belanda dibuang ke Cianjur. Khususnya pada saat Bupati Cianjur Raden Arya Adipati Prawira Dirija II. Beberapa pemimpin seperti Pangeran Hidayatullah, Sultan Banjarmasin itu dibuang ke Cianjur juga. Inilah yang paling terkenal ya. Sultan yang dibuang ke Cianjur adalah Pangeran Hidayatullah. Makamnya megah di daerah Joglo, malah dijadikan nama jalan. Juga di situ ada Sultan Hairudin Ibrahim, Sultan dari Kalimantan Timur, dimakamkan di sana. Riwayat perjuangannya Pangeran Hidayatullah sudah lengkap. Demikian juga dengan Sultan Hairudin Ibrahim yang begitu disiksa oleh Belanda ketika dibawa ke Cianjur sehingga tidak mendapat tunjangan sampai meninggalnya. Nah, kalau Baginda Raja Setiawan ini, Raja Bengkulu, sayang kisah heroiknya tidak banyak dipublikasikan. Kita hanya mendoakan semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjadi suri tauladan bagi kita. Penulis sejarah atau peneliti sejarah Hendy Jo menyatakan sekitar 15 orang sultan dari luar Pulau Jawa karena perlawanannya kepada Belanda dibuang ke Cianjur. Kita baru 5 sultan yang dapat kita lacak. Juga ada sultan dari Maluku Utara, yaitu Sultan Aijololo yang dimakamkan dekat Taman Makam Pahlawan Cikaret Cianjur. Nah, ini keturunan Baginda Raja Setiawan, Sultan Bengkulu ini atau Raja Bengkulu ke-15 ini sudah banyak menikah dengan ningrat-ningrat Sunda, diantaranya dengan seperti ini ya. Ada nama Demang Cibarusah ya. Ini ya. Jadi Raja Samsudin Timur ya ini. Nah, ini punya anak namanya Nyai Ratu Fatimah, menikah dengan Raden Aribasah Demang Cibarusah. Dia alhamdulillah sudah banyak bersilaturahmi, menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi dengan
para pembesar, para bangsawan dari Tatar Sunda. Mari bersama kita doakan semoga para pejuang-pejuang ini yang hebat-hebat ini, yang masa hidupnya menentang Belanda, mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses dalam meniti karir, diberikan kemudahan dalam rezeki dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.